Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, Sobat Cancer. Bulan November ini, intuisi kalian yang tajam pasti sudah mulai menangkap beberapa getaran. Sebagai zodiak yang dikenal sangat peduli dengan keluarga, kalian mungkin akan menerima kabar yang berhubungan dengan orang-orang tersayang. Yuk kita intip bersama apa yang semesta siapkan untuk kalian di minggu pertama di bulan November ini. Sesi general reading kita kali ini, kita awali dengan melihat gambaran umum energi kamu saat ini. Untuk kartu pertama, kita dapatkan kartu 7 tongkat. Di sini kita melihat ada cowok yang sedang mengangkat tongkat itu kan, kayak lagi hadapin tantangan berat. Kalau diibaratkan, kamu tuh lagi kayak cowok di kartu ini loh. Lagi hadapi beberapa hal yang bikin kamu harus berjuang. Mungkin ada beberapa masalah kecil yang lagi kamu hadapi. Atau mungkin kamu lagi ngerasa insecure sama sesuatu. Tapi tenang aja, kartu ini mau kasih tahu kamu kalau kamu itu kuat kok sebenarnya. Misalnya nih, dalam hal karir, pekerjaan, ataupun dalam hubungan asmara, mungkin ada beberapa di antara kalian yang nanti menghadapi situasi yang bikin hati nggak tenang ataupun ragu. Tantangan-tantangan kecil itu bisa diibaratkan seperti tongkat-tongkat kecil ini yang harus kamu lawan. Tapi dengan semangat dan tekad yang kamu punya, kamu pasti bisa loh mengatasi rasa ragu itu dan tetap melangkah maju. Intinya, kartu 7 tongkat ini mau bilang kalau kamu harus kuat dan semangat dan yakin sama diri sendiri. Karena setiap tantangan itu pasti ada jalan keluarnya loh. Semangat ya Sobat Cancer. Dan kartu kedua kita di sini ada kartu Ratu Koin. Nah, kalau kartu yang ini nih, gambarnya bikin kita adem ayem kan? Coba kita lihat di sini, ada seorang ratu yang lagi duduk santai di atas singgasana sambil pegang bola dunia yang kecil gitu kan? Terus dia kelihatan tenang banget ya. Kalau diibaratkan, kamu tuh kayak ratu ini loh. Kamu punya sisi yang sangat lembut dan penyayang. Kamu itu orang yang bisa diandalkan banget. Terutama kalau urusan yang berkaitan dengan materi ataupun keuangan. Kamu juga punya bakat alami untuk mengelola uang dan sumber daya yang kamu punya. Ingat kan, kartu 7 tongkat tadi ini, kalau di situ kan kamu tadi sedang berjuang keras. Nah, di kartu Ratu Koin ini, kamu diingatkan kalau kamu punya kekuatan dari dalam diri kamu untuk bisa melewati semua tantangan itu. Kamu punya kemampuan untuk mencari solusi yang cerdas dan bijaksana. Misalnya, kamu lagi nabung buat beli tas baru, tapi ini mau bilang kalau kamu tuh punya kemampuan loh untuk bisa menabung dengan disiplin. Kamu bisa mulai dengan bikin catatan pengeluaran, atau mungkin cari cara untuk menambah penghasilan. Jadi intinya, kartu ini mau kasih kamu semangat buat terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Karena kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk mencapai kesuksesan finansial. Semangat ya sobat semuanya. Kemudian, kartu ketiga kita dapatkan kartu pembantu koin. Biasanya, kartu ini menggambarkan awal mula dari sesuatu yang baru, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun proyek. Coba bayangin ya,
Ada orang lagi ngasih kamu koin pertama buat memulai bisnis baru. Nah, ingat kan kartu 7 tongkat dan ratu koin tadi? Kalau di kartu 7 tongkat tadi, kamu sedang berjuang keras, dan di ratu koin ini, kamu punya potensi untuk sukses. Di pembantu koin ini, kamu lagi di ambang pintu kesempatan baru. Ini kayak tanda kalau usaha keras kamu selama ini nggak sia-sia loh. Misalnya, kamu lagi ngelamar kerja di perusahaan yang kamu idamkan. Nah, kartu ini bisa jadi pertanda kalau kamu punya peluang besar untuk diterima, atau mungkin kamu lagi punya ide bisnis baru dan kartu ini menunjukkan kalau idemu itu punya potensi untuk sukses loh. Jadi sobat semuanya, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama ya. Kalau ada kesempatan, jangan ragu untuk mencobanya. Siapa tahu ini adalah awal dari kesuksesanmu loh. Jangan ragu juga untuk minta bantuan dari teman ataupun keluarga kalau kamu butuh. Percaya pada diri sendiri ya, karena kamu punya kemampuan untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Jadi intinya, kartu ini mau kasih tahu kamu semangat buat terus maju dan meraih impianmu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru. Semangat ya sobat semuanya. Kartu terakhir kita dapatkan kartu 2 cawan. Coba kita lihat di sini ya. Ada 2 orang yang saling tatap-tatapan sambil memegang cangkir. Mereka kayak lagi jatuh cinta gitu deh. Romantis banget kan? Ingat kan kartu-kartu kita sebelumnya tadi? Di 7 tongkat ini, kamu sedang berjuang keras. Di ratu koin ini, kamu punya potensi untuk meraih kesuksesan. Dan lagi, di kartu pembantu koin ini, kamu lagi di ambang pintu kesempatan baru. Nah, di kartu 2 cawan ini, kamu bisa merasakan hasil dari semua perjuanganmu. Ini kayak hadiah buat kamu setelah melewati semua rintangan. Kamu bisa merasakan suatu kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Mungkin kamu akan menemukan cinta sejati, atau bisa juga kamu akan merasakan hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang terdekatmu. Misalnya, kamu lagi fokus banget sama karir dan lupa soal kehidupan sosialmu. Nah, kartu ini bisa jadi tanda kalau kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial dan bikin hidupmu lebih berwarna. Jadi sobat semuanya, dari keempat kartu ini, mulai dari kartu 7 tongkat, kemudian ratu koin, dilanjut dengan kartu pembantu koin dan kartu 2 cawan ini, kita bisa lihat kalau kamu lagi dalam fase yang sangat positif. Kamu punya potensi untuk sukses, kemudian kamu sedang membuka lembaran baru dalam hidupmu dan akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dari keempat kartu ini, pesan yang bisa kita dapatkan adalah teruslah berusaha, jangan menyerah, dan nikmati setiap momen dalam hidupmu. Kamu pantas loh mendapatkan kebahagiaan. Gimana sobat semuanya? Semoga pembacaan ini bisa memberikan gambaran tentang energimu saat ini ya. Ingat ya, ini hanyalah sebuah panduan. Kamu yang menentukan masa depanmu. Jadi, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Kita lanjut ke lembaran berikutnya ya sobat semuanya. Baik, sobat Cancer semuanya, kita lanjut lembaran berikutnya ya. Di sini kita akan melihat gambaran umum tentang kejutan dan kabar apa yang akan kamu terima di antara tanggal 3 hingga tanggal 11 November ini. Baik itu soal karir,
keuangan, kesehatan, ataupun asmaramu. Kartu pertama kita, di sini kita dapat kartu 5 koin. Di kartu ini, kita bisa melihat ada 2 orang yang lagi jalan bareng di tengah badai salju. Salah satu dari mereka ini kita melihat gunakan tongkat untuk bantu berjalan. Dan mereka berdua ini kelihatan seperti lagi melewati masa-masa sulit itu kan? Tapi mereka tetap bersama, tetap saling mendukung. Kartu ini ngingetin kita tentang perasaan kehilangan ataupun tantangan dalam hidup. Tapi di sisi lain, juga tentang adanya dukungan di saat-saat sulit. Jadi, di antara tanggal 3 hingga tanggal 11 November ini, mungkin aja ada beberapa di antara kalian yang akan menghadapi sedikit kesulitan ataupun hambatan, baik itu di karir, keuangan, kesehatan, ataupun asmara. Tapi tenang ya sobat semuanya, ini bukan berarti kamu sendirian loh. Justru kartu ini mau bilang kalau kamu bakal punya seseorang ataupun sesuatu yang bisa jadi support kamu. Misalnya dalam karir, bisa aja kamu lagi ngerasa stres dengan banyaknya tugas ataupun tanggung jawab yang bikin kamu ngerasa beban berat. Tapi ada rekan kerja yang siap bantu kamu atau mungkin atasan yang ngasih kamu kesempatan buat istirahat sejenak. Misalkan di dalam hubungan asmara, mungkin kamu dan pasangan lagi menghadapi masalah kecil kayak kesalahpahaman ataupun beda pendapat. Tapi ingat, hubungan yang kuat bisa melewati masa-masa sulit ini kalau kalian saling mendukung. Kemudian di dalam keuangan, mungkin beberapa di antara kalian lagi sedikit kesulitan dalam hal finansial. Tapi ada teman ataupun keluarga yang siap membantu loh, walaupun cuma dengan nasihat ataupun sekedar dukungan moral. Intinya, kartu ini mau kasih tahu kamu kalau meskipun ada tantangan, kamu nggak sendirian loh. Ada orang-orang di sekitarmu yang siap mendukung kamu. Jadi, tetap semangat ya sobat semuanya. Berikutnya, kartu kedua ini ada kartu pembantu pedang. Di sini kita melihat ada seorang cowok yang sedang berdiri di atas bukit sambil pegang pedang kan. Kemudian langitnya berawan, tapi dia kelihatan siap banget ngadepin apapun yang ada di depannya. Gayanya nunjukin kalau dia penuh dengan rasa penasaran dan semangat buat belajar hal baru ataupun menghadapi situasi baru dengan berani. Kalau kita gabungin dengan 45 poin tadi, kombinasi ini bisa berarti kamu bakal ngadapin tantangan baru, tapi juga kamu punya semangat dan energi baru buat maju terus. Ada tantangan, tapi kamu juga punya tekad dan rasa ingin tahu yang bikin kamu gak takut untuk mencoba. Misalnya di karir, kamu mungkin dapat proyek baru di kantor yang bikin kamu keluar dari zona nyaman. Awalnya mungkin kamu mikir, duh, bisa gak ya? Tapi dengan energi kartu pembantu pedang ini, kamu jadi lebih berani ambil resiko dan belajar hal baru. Apalagi ada orang-orang yang siap bantu kalau kamu butuh support. Kalau kita bicara di asmara, kartu ini bisa jadi tanda kalau kemungkinan kamu lagi penasaran banget buat kenal si doi lebih dalam. Meskipun ada tantangan ataupun keraguan di awal, kamu gak ragu loh buat belajar saling memahami. Untuk keuangan, kemungkinan beberapa di antara kalian lagi pikiran buat belajar investasi atau ngatur keuangan dengan cara yang baru. Awalnya mungkin agak deg-degan karena belum punya pengalaman, tapi kamu punya tekad buat nyoba. Dari kedua kartu ini, antara tanggal 3 hingga 11 November ini, ada kemungkinan kamu bakal dapat kejutan berupa peluang baru.
Meskipun awalnya terasa menantang, berani mencoba dan berani hal baru bisa jadi pengalaman yang keren banget loh buat kamu. Di kartu ketiga ini, kita dapat kartu pembantu tongkat. Di sini kita melihat ada sosok pemuda yang berdiri sambil pegang tongkat panjang. Pakaian dia cerah banget dan agak nyentrik. Ditambah topi dengan bulu kecil yang bikin gayanya makin unik. Pemuda ini kelihatan penuh semangat banget dan siap untuk mencoba hal-hal baru ataupun mengambil langkah berani dalam hidupnya. Kalau kita hubungkan dengan kartu 5 koin dan pembantu pedang ini, sepertinya di antara tanggal 3 hingga tanggal 11 November ini bakal ada kesempatan ataupun hal baru yang bikin kamu excited, tapi juga sedikit ragu-ragu. Namun di sini, vibes dari pembantu tongkat ini bikin kamu lebih berani untuk nggak cuma mikir doang, tapi langsung ambil aksi. Misalnya dalam karir, kemungkinan ada tawaran proyek ataupun posisi yang beda banget dari kerjaan biasanya. Awalnya mungkin kamu ngerasa nggak pede ataupun khawatir nggak bakalan cocok. Tapi pembantu tongkat ini bilang, ayo dong gas aja, coba aja dulu. Ini adalah momen buat kamu belajar hal baru dan berkembang. Jadi sobat semuanya, dari ketiga kartu ini, dari 5 koin, pembantu pedang, dan pembantu tongkat ini, kesimpulan yang kita dapatkan untuk sementara ini, minggu ini bakal ada kejutan dalam bentuk peluang-peluang baru loh. Meskipun ada sedikit keraguan ataupun tantangan, pembantu tongkat ini ngajak kamu untuk berani mencoba dan punya semangat buat eksplorasi. Intinya, jangan kebanyakan mikir ya, coba aja dulu. Siapa tahu, ini bisa jadi pengalaman seru yang berguna banget loh buat kamu ke depannya. Sekarang, kita bahas kartu yang keempat ini, ada kartu kesederhanaan. Di kartu ini, ada sosok malaikat yang tenang banget kan, berdiri di antara 2 kolam air, sambil menuangkan air dari satu cawan ke cawan lainnya. Di sini, suasananya damai banget, dan ngajakin kita buat jaga keseimbangan, harmoni, dan sabar dalam menghadapi apapun. Jadi, kalau kita sambungkan dengan 3 kartu sebelumnya ini, dari 5 koin, kemudian pembantu pedang, dan pembantu tongkat ini, sepertinya kartu ini seolah-olah ngingetin kita untuk tetap chill di tengah semua perubahan ataupun peluang yang bakalan muncul di antara tanggal 3 hingga tanggal 11 November ini. Mungkin ada tantangan baru ataupun hal yang bikin semangat. Tapi kartu ini kasih kita pesan untuk gak terburu-buru dan tetap hati-hati. Jadi sobat semuanya, dari keempat kartu ini, pesan besarnya adalah dalam minggu ini bakal ada banyak dinamika yang seru loh. Ada tantangan yang mungkin bikin kamu ragu, peluang yang bikin semangat, tapi tetap tenang dan jaga keseimbangan ya. Kejutan ataupun kabar yang datang itu bisa macam-macam loh. Tapi kuncinya adalah nikmati semuanya tanpa terburu-buru dan percayalah bahwa semua yang terjadi pasti punya alasan. Siap-siap aja buat kejutan di minggu ini ya. Setiap langkah yang kamu ambil itu adalah bagian dari perjalanan seru kamu. Gak perlu ngebut, yang penting nikmatin prosesnya. Jaga keseimbangan, dan percayalah, hal baik pasti akan datang di waktu yang pas. Semoga minggu ini penuh dengan kebahagiaan dan energi positif buat kamu ya.
kita lanjutkan ke tebaran berikutnya ya. Kita akan melihat dari manakah sumber kejutan yang akan kamu terima di antara tanggal 3 hingga tanggal 11 November ini. Apakah dari orang tua, sahabat, pasangan, ataukah dari sumber lain? Kartu pertama, di sini ada 8 tongkat, kemudian ada kartu Raja Koin. Berikutnya, ada kartu Satria Tongkat. Keempat, ada kartu 4 tongkat. Dari keempat kartu ini, kita bisa mendapatkan beberapa gambaran yang cukup jelas. Kartu 8 tongkat ini menunjukkan bahwa adanya suatu kabar burung yang terbang dari jauh. Jadi kemungkinan besar kejutan yang datang itu dari seseorang yang jauh ataupun dari sesuatu yang gak kamu sangka-sangka sebelumnya. Ini bisa jadi kabar baik dari teman lama ataupun kabar tentang proyek baru yang menarik. Sementara itu, dari kartu Raja Koin ini lebih ke arah kejutan yang berkaitan dengan uang ataupun harta. Mungkin beberapa di antara kamu akan dapat bonus ataupun hadiah yang bikin kamu senang dari anggota keluarga. Kemudian berikutnya, dari Satria Tongkat ini, di sini kita melihat kemungkinannya kejutan itu datang dari orang yang memiliki semangat tinggi dan penuh energi. Mungkin bisa datang dari pasanganmu yang tiba-tiba ngajak liburan, ataupun dari sahabat yang punya ide seru untuk menghabiskan waktu bersama. Dan dari 4 tongkat ini, kemungkinannya kejutan itu bakal datang dari lingkungan sekitarmu, seperti undangan ke pesta ataupun acara komunitas yang seru. Jadi sobat semua, siap-siap ya untuk suasana yang menyenangkan. Intinya adalah kamu dikelilingi oleh energi positif dan banyak hal baik yang akan datang. Jadi, jangan lupa untuk bersyukur dan nikmati setiap momennya ya. Dan dari keempat kartu ini, misalkan kita tebak kira-kira zodiak apa aja sih yang paling kuat buat ngasih kejutan untukmu. Dari kartu 8 tongkat ini kayak ada angin segar dari zodiak yang punya sifat spontan dan suka bikin kejutan. Itu kayak Aquarius ataupun Gemini. Mereka ini suka banget ngasih kejutan yang bikin orang lain kaget. Dari Raja Koin ini, yang ini energinya lebih ke zodiak yang stabil dan suka ngasih kejutan yang berwujud kayak Taurus ataupun Capricorn. Mereka bakal ngasih kamu kejutan yang bikin kamu seneng banget. Misalnya hadiah ataupun undangan makan malam spesial. Dari Satria Tongkat ini, kita bisa lihat kalau orang yang ngasih kejutan itu punya semangat yang tinggi dan penuh percaya diri, kayak Aries ataupun Leo. Mereka bakal ngajak kamu buat ngelakuin hal-hal yang seru dan tidak biasa. Dari 4 tongkat ini, energinya lebih ke zodiak yang suka banget kumpul-kumpul dan bikin suasana jadi menyenangkan, kayak Libra ataupun Sagittarius. Mereka bakal ngasih kamu kejutan berupa acara yang seru bareng teman-teman ataupun keluarga. Kesimpulan dari keempat kartu ini, kamu bakal dapat kejutan dari berbagai macam orang dengan karakter yang beda-beda. Ada yang spontan, ada yang stabil, dan ada yang penuh semangat. Dan juga ada yang suka bikin suasana jadi menyenangkan. Seru banget kan? Pokoknya siap-siap aja ya buat kejutan-kejutan seru di beberapa hari ke depan. Baik sobat semuanya, kita lanjut ke kartu-kartu yang terakhir ini ya. Kita akan melihat
Ada inisial apa aja yang mungkin berhubungan dengan kejutan yang akan kamu terima di antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 November ini? Pertama, ada inisialnya N, ada inisialnya C, berikutnya ada inisial J, ada inisialnya Z, kemudian ada inisialnya I, kemudian juga ada inisialnya T. Wow, kita dapat 2 nih. Ada inisial X, kemudian ada L, dan satu lagi kita dapat inisialnya R. Jadi sobat semuanya, ingat ya, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Kartu-kartu ini adalah alat bantu untuk mendapatkan wawasan ya, bukanlah suatu ramalan yang pasti. Yang terpenting adalah kamu bisa memanfaatkan informasi ini untuk lebih memahami dirimu sendiri dan situasi yang sedang kamu hadapi. Jadi sobat semuanya, itulah gambaran umum tentang kejutan dan kabar yang bisa kamu terima di antara tanggal 3 hingga tanggal 11 November ini. Baik itu di karir, keuangan, kesehatan, ataupun asmara. Setiap kartu tadi kasih insight buat kamu menghadapi berbagai peluang dan tantangan dengan bijak. Jangan lupa untuk jaga keseimbangan dan nikmati setiap prosesnya ya. Semoga kejutan yang datang itu membawa energi positif dan buat kamu semakin semangat jalani minggu ini. Terima kasih sobat semuanya. Semoga selalu ada kabar baik yang selalu menantimu. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bye-bye.